Oh, bantahan Al-Ghazali ini. Pertama nggak kuat, kedua berangkat dari salah paham terhadap filosof. Oh. Dan ketiga, ini yang agak keras sebetulnya. Imam Ghazali itu menuduhkan sesuatu pada filosof yang itu bukan anggapan filosof begitu. Jadi misalnya Imam Ghazali menuduhkan A, padahal para filosof nggak menganggap A begitu. Baik, kita punya tema tentang Ibnu Rus ya, karena sebelumnya kita sering ngomong Al-Ghazali ya bersama Bung Nafis biasanya Pak. Tapi kali ini kita bicara lawannya Al-Ghazali ini ya, Ibnu Rus. Jadi panjenengan ini selama ini sering dicitrakan sebagai orang yang mendukung Ibnu Rus kira-kira gitu. Walaupun Bung Nafis nggak ada hari ini ya, tapi kita ingin membicarakan itu kira-kira. Baik Pak, sebenarnya Ibnu Rus ini siapa sebenarnya di dalam tradisi filsafat Islam ini? Oke, baik. Ibnu Rus itu filosof yang dikenal sangat berpegang teguh pada Aristoteles. Oh, apa istilahnya ya? Peripatetik istilahnya ya. Peripatetik, tapi yang tidak bercampur dengan Neoplatonisme. Karena filosof Muslim sebelumnya seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, kemudian bahkan Ibnu Miskawih dan lain-lain itu mereka peripatetis, tapi masih bercampur dengan Neoplatonisme. Itu karena kesalahan sejarah sebetulnya, tapi di tangan Ibnu Rus unsur Neoplatonisme itu disingkirkan dan hanya tinggal pemikiran Aristoteles. Dan itu filsafat yang sangat disukai oleh Ibnu Rus. Meskipun perlu dicatat, Ibnu Rus itu tidak total taklid kepada peripatetisme. Jadi ada beberapa hal yang dikritik dari pendapatnya Aristoteles. Cuma secara metode berpikir, nah itu yang menurut Ibnu Rus paling tepat, metode berpikir peripatetis. Sebentar, kenapa kemudian Ibnu Rus ini perlu memisahkan Neoplatonis ini dari cara pandang Aristoteles dalam filsafatnya? Karena itu kesalahan sejarah. Jadi begini, unsur Neoplatonisme itu dalam sejarah filsafat Islam masuk ke peripatetisme karena ada satu buku, itu sebetulnya bukunya kaum Neoplatonis, dianggap sebagai bukunya bukunya Aristoteles. Nah, itu sebetulnya yang begitu yang mewarnai para filosof Muslim sebelum Ibnu Rus. Itu sebetulnya berangkat dari ini. Jadi ada kitabnya Aristoteles begitu, dan di belakangnya itu ada satu kitab teologi Aristoteles begitu namanya. Padahal itu sebetulnya bukan karya Aristoteles, tetapi karyanya kaum Neoplatonis. Plotinus kalau tidak salah ya. Plotinus. Dan itu menjadi perdebatan karena secara pemikiran sebenarnya bertentangan begitu antara Neoplatonisme dengan peripatetisme. Tapi para filosof Muslim berusaha mencari titik temu itu, dan itu sebetulnya keberhasilan luar biasa sebetulnya. Cuma karena salah anggapan itu, akhirnya itu lama-kelamaan ditemukan dan di tangan Ibnu Rus unsur Neoplatonisme itu dibersihkan. Iya. Jadi bukan karena ini Pak, bukan karena filsafat Ibnu Rus lebih cocok dengan tradisi pemikiran Islam ketimbang filsafatnya Plato, bukan begitu ya pertimbangannya lalu kemudian dibersihkan itu? Enggak. Lebih kepada yang membenarkan pemikiran lah, anggapan keliru itu dibetulkan begitu. Oke. Kalau dilihat dari konteks sejarahnya ya, Ibnu Rus ini muncul di zaman apa sih sebetulnya di dalam petaan? Kalau bicara sejarah filsafat Islam kan panjang sekali ya kira-kira ya. Ibnu Rus ini kira-kira muncul dalam konteks apa sih sebetulnya? Sehingga dia hadir, konon kan disebut-sebut sebagai lawan Al-Ghazali dan seterusnya kan. Berarti kan situasi konteks sejarahnya pada waktu itu sudah kompleks itu. Itu sebetulnya seperti apa pada saat itu? Menarik. Mungkin sambil minum kopi dulu ya. Ibnu Rus itu hidup di Andalusia. Apa yang disebut Andalusia waktu itu sebetulnya itu di Spanyol Selatan sama Afrika Utara. Itu masuk Andalusia sebetulnya. Yang disebut Barat Maghrib begitu. Nah, penguasa di Andalusia itu berbeda dengan penguasa di timur. Di timur itu Baghdad, Irak, kemudian Kufah dan lain-lain itu. Nah, itu berbeda penguasanya. Jadi semacam punya independensi begitu di Andalusia. Dan itu yang salah satu unsur yang memungkinkan munculnya pemikiran-pemikiran baru di Andalusia.
bahkan juga bisa mematahkan dominasi pemikiran yang ada di timur. Nah, waktu itu penguasa Andalusia adalah dinasti Muwahhidun namanya. Dinasti Muwahhidun ini pada waktu itu memang rajanya itu mencari teologi baru lah, yang berbeda dengan di timur. Karena berbagai pertimbangan, tapi dan salah satu teologi itu berusaha dicari dari banyak unsur, termasuk dari pemikiran para filosof. Nah, waktu itu seorang raja Abu Yusuf atau Abu Mansur begitu, itu meminta seorang filosof, itu adalah pengarang Hayy bin Jackson itu. Ibnu Bajjah, Tufail. Ibnu Tufail, betul. Ibnu Tufail itu diminta untuk meringkas tulisan filsafat Aristoteles terutama, agar bisa dibaca oleh halayak banyak. Itu dalam rangka membentuk teologi baru begitu. Waktu itu yang diminta Ibnu Tufail, tapi Ibnu Tufail karena sudah sepuh, usianya sudah 80-an tahun, itu meminta kepada seorang filosof muda berbakat, yaitu Ibnu Rus. Nah, akhirnya itu Ibnu Rus memenuhi permintaan itu, dan dia tidak hanya meringkas Aristoteles, tapi juga menangkis serangan-serangan terhadap Aristoteles. Termasuk salah satunya yang paling parah memang ini serangan terhadap Aristoteles itu dari kaum Asy'ariyah. Al-Ghazali dalam hal ini. Al-Ghazali. Siap. Baik, sebelum ke pemikirannya ya, kita sedikit ini. Di dalam beberapa literatur saya pernah baca itu Aristoteles lebih banyak diminati oleh orang Barat justru, oleh orang Eropa ya, ketimbang di dalam orang Islam sendiri gitu. Itu kenapa sebenarnya, Pak? Apa ada persoalan politik kah? Karena Ibnu Rus misalnya lebih dekat ke barat misalnya, atau memang sebetulnya memang kecenderungan cara berpikirnya yang memang lebih cocok di barat ketimbang di timur? Coba kita singkirkan unsur politik. Oh, siap. Mesti ada. Dalam setiap zaman mesti ada unsur siap. Tapi bagaimana dinamika pemikiran lah waktu itu berhadapan dengan Aristotelianisme. Sebetulnya munculnya filsafat dalam dunia Islam itu memang kontroversial memang sejak awal. Karena filsafat itu mempromosikan rasionalisme. Dan sejarah Islam itu punya trauma terhadap rasionalisme, yaitu trauma terhadap Mu'tazilah pada mulanya. Mu'tazilah itu sebetulnya bukan penganut filsafat, dia membangun teori teologinya sendiri dan sebetulnya mengkritik filsafat juga. Cuma kesamaannya antara Mu'tazilah dengan para filosof itu sama-sama rasionalis. Gitu. Nah kan itu akhirnya Mu'tazilah itu kan yang munculkan reaksi dari lawan-lawannya, terutama itu dari Ahlul Hadis sebetulnya. Ahlul Hadis itu ya sebetulnya para pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal itu. Yang itu kemudian diikuti oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam mengkritik rasionalisme ala Mu'tazilah. Sebetulnya kalau mau diakui, sebetulnya Asy'ariyah dan Maturidiyah juga rasionalis sebetulnya, cuma lebih menekan lebih sedikit lah ketimbang Mu'tazilah, tetapi lebih mengandalkan akal ketimbang Ahlul Hadis. Atau mungkin orang barat punya kecenderungan yang sama dalam hal konteks itu mungkin sebetulnya ya? Sama sebetulnya. Jadi tantangannya itu bagaimana mempertemukan antara wahyu dan akal, antara iman dan rasio. Tantangannya selalu itu. Bahkan di barat itu menjadi perdebatan serius, dan para filosof muslim sebetulnya setiap filosof muslim itu selalu punya jawaban atau mencari jawaban dari pertanyaan itu. Bagaimana mempertemukan akal dengan wahyu. Cuma dalam perkembangan sejarah kan akhirnya kaum Asy'ariyah itu yang menang begitu. Kaum Asy'ariyah dan dalam batas tertentu Maturidiyah. Nah, itu akhirnya yang mendominasi jagat pemikiran, worldview-nya orang muslim waktu itu. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang mau melawan itu. Kalau dilihat dari ininya, silsilah belajarnya, sebenarnya Ibnu Rus ini belajar sama siapa, Pak? Ini dia
Kalau Al-Farabi itu kan saya pernah mencari itu ya. Dia memang belajar kepada orang-orang yang sebelumnya juga memang menggali pemikiran tradisi pemikiran Aristoteles, misalnya Abu Bishr Mata. Kalau Ibnu Rushd ini ke siapa sebetulnya, Mas? Sanatnya lah kira-kira ya dalam tradisi pemikiran itu. Atau dia menggali sendiri buku-buku yang memang sudah banyak mungkin ya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada waktu itu. Kalau tokoh yang sangat berjasa memperkenalkan filsafat kepada Ibnu Rushd itu Ibnu Tufail. Ya. Dan Ibnu Tufail itu sanadnya ke Ibnu Bajjah. Dan itu pemikir barat semua sebetulnya ya. Maksudnya Islam yang di barat maksudnya. Iya. Dan Ibnu Bajjah itu nanti kalau ditarik juga sebetulnya belajar ke timur ya. Oh. Karena perkembangannya begini, di zaman sebelum Ibnu Rushd, pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina itu dibahas dengan intens sebenarnya di Andalusia. Dan itu yang memunculkan tokoh-tokoh seperti Ibnu Bajjah, kemudian Ibnu Masarrah, kemudian Ibnu Tufail. Dan dari itu sebetulnya dalam suasana seperti itu Ibnu Rushd memasuki dunia filsafat. Tetapi kan Ibnu Rushd kemudian mengembangkan style filsafatnya sendiri. Yang itu sebetulnya yang bisa kita apresiasi yang sangat besar kepada Ibnu Rushd, karena pertama dia memisahkan buku-buku Aristoteles dari unsur-unsur Neoplatonis itu. Dan juga mengarang kitab-kitab yang isinya pembelaan terhadap filsafat. Oke, kita sedikit ke isi pemikirannya ya. Jadi kita sudah dapat nangkap nih ya. Kenapa Ibnu Rushd punya pikiran seperti itu kira-kira ya. Jadi konteks sejarahnya kira-kira. Kalau dilihat dari sisi pemikirannya, Pak, apa sih sebetulnya yang spesial dari Ibnu Rushd ini yang mungkin hari ini bisa kita pakai sebagai ini loh yang istimewa kira-kira dari Ibnu Rushd itu? Yang paling terasa sebenarnya sekarang gitu, dan saya merasakan sendiri. Oh siap. Percaya. Pertama adalah pembelaan terhadap filsafat. Itu yang paling terasa sebetulnya. Karena di tangan Asy'ariyah itu para filsafat itu betul-betul diserang habis-habisan. Sampai orang itu malu-malu mau belajar filsafat. Bahkan ada fase dalam Asy'ariyah itu, filsafat itu masuk ke dalam ilmu kalam sebetulnya. Cuma namanya bukan lagi ilmu kalam. Namanya bukan lagi filsafat. Itu sudah namanya ilmu kalam. Ilmu kalam. Walaupun isinya filsafat sebetulnya. Isinya filsafat yang dibahas wujud, mahiyah, arad, begitu. Itu kan sebetulnya pembahasan filosofis sebetulnya. Cuma itu dibahas oleh mutakallimun dan diupayakan menjadi warna ilmu kalam. Tapi tidak bisa dipungkiri pembahasan-pembahasan itu meminjam atau paling tidak karena interaksi dengan filsafat. Tapi filsafat juga diserang. Jadi sampai orang nggak percaya dirinya untuk mengakui bahwa saya belajar filsafat. Dan mungkin efeknya masih ada sekarang ya? Sampai sekarang efeknya. Dan itu yang saya rasakan ketika saya membaca Tuhfatul Falasifah itu. Wah, itu memang filsafat ini nggak sehebat yang diperkirakan ternyata begitu. Kemudian ada rasa minder begitu. Tapi setelah membaca Ibnu Rushd itu, rasa percaya diri itu muncul lagi. Dan muncul lagi perasaan sebetulnya filsafat itu nggak bertentangan dengan Islam. Bahkan filsafat Islam itu adalah ilmu yang original dari peradaban Islam. Kemudian memasuki tema-tema filosofis itu bukan memasuki tema-tema yang muspro atau sia-sia, enggak, itu ada perannya juga dalam peradaban. Begitu yang paling terasa. Pemikiran Ibnu Rushd yang harus kita apresiasi sekarang. Baik. Itu pertama. Terus kedua, ini saya sudah diakui baik oleh pemikir Muslim kontemporer maupun pemikir dari Barat yang mempelajari peradaban Islam. Ibnu Rushd itu pemikirannya progresif. Ada beberapa pemikiran yang di masanya itu mungkin kurang kontroversial, tapi di zaman sekarang itu sangat diperlukan. Contohnya ini, pandangan tentang peran wanita dalam dunia publik. Umumnya pandangan kaum Muslim itu sama seperti Aristoteles, yaitu menganggap perempuan sebagai kelas kedua lah. Second sex, betul. Nah, begitu yang sering terjadi di ini, bahkan itu memasuki ajaran
ajaran hadis, ajaran fikih, begitu kesannya terhadap perempuan. Tapi bagi Ibnu Rus, dan Ibnu Rus itu sebetulnya pertama mengkritik Aristoteles dan mengakui keunggulan pandangannya Plato. Jadi Plato itu lebih mengakui bahwa perempuan itu harus punya peran besar dalam masyarakat, secara konteks masyarakat. Jadi tidak hanya ngurusin dapur, tidak hanya ngurusin nete anak, tetapi peran-peran publik, misalnya menjadi tentara waktu itu yang dibicarakan itu. Bahkan ini kalau ekstrem menjadi pemimpin daerah itu diperbolehkan ini, menurut Ibnu Rus. Ibnu Rus ini berarti feminis, Pak ya? Feminis, dalam ukurannya itu feminis ya. Wah, ini Nah cocok. itu pada zaman Ibnu Rus itu ini memang tidak kontroversial karena Ibnu Rus membicarakan itu seperti sembunyi-sembunyi begitu. Di kitab fikihnya dia nggak membahas itu, tapi di komentar terhadap bukunya Plato, Republik itu dia membahas itu. Kalau ini Pak, apa? Tadi saya ada sebutan bahwa Ibnu Rus ini juga membicarakan pertemuan antara rasio dan wahyu ya. Karena itu yang tema sentral dalam pembicaraan pemikiran Islam. Kalau Ibnu Rus sendiri melihat seperti apa itu, Pak? Bagaimana sih mempertemukan dua sumber barangkali ya, sumber pengetahuan? Apakah diletakkan secara linier atau seperti apa sebetulnya? Sebetulnya tidak baru kalau menurut saya. Oh, ya. Cuma barunya itu konteks dia itu. Konteks karena serangan kepada filsafat sangat gencar dan dia membela terang-terangan. Cuma sebetulnya pemikiran yang sama bisa kita temukan dalam Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina. Sebetulnya sudah ada nuansa-nuansa seperti itu. Gampangnya begini, agama itu mengajarkan kebenaran. Filsafat juga memberitahu kita untuk menuju pada kebenaran. Kebenaran itu nggak mungkin bertentangan. Begitu. Jadi agama dan filsafat atau rasio, ya itu tidak bertentangan sebetulnya. Kalau terasa ada pertentangan, ini problemnya. Kalau ada terasa pertentangan, berarti kita salah memahami agama atau salah memahami filsafat. Iya. Iya. Dan biasanya begini, biasanya orang berusaha menjauhkan filsafat atau masyarakat dari filsafat itu karena filsafat membuat orang ngentengkan begitu, mengentengkan agama begitu, ajaran agama nggak diamalkan. Menurut Ibnu Rus itu bukan filsafatnya yang disalahkan, tapi orang yang menisbatkan diri pada filsafat, maksudnya mengklaim dirinya filosof, kemudian meremehkan, mengentengkan agama itu sebetulnya yang perlu disalahkan. Filsafat sendiri nggak begitu cirinya. Banyak orang yang nggak belajar filsafat juga mengentengkan agama. Betul ya. Oh, bener Ibnu Rus ini. Kan itu biasanya yang dikritik Imam Ghazali salah satunya. Kalau kita mau belajar filsafat itu cenderung membuat kita mengentengkan agama. Dan makanya harus dijauhkan dari masyarakat begitu. Kalau menurut Ibnu Rus, enggak, jangan filsafatnya yang dijauhkan dari masyarakat, orangnya yang harus disadarkan begitu. Bahwa filsafat itu enggak begitu cirinya, enggak mengentengkan agama. Oke. Oh, artinya pada titik antara akal dan wahyu sama-sama sebagai sumber ya, untuk kebenaran kira-kira ya. Maka pada titik itu nggak ada perbedaan. Baik, kita sedikit ke kritik-kritiknya Al-Ghazali ini ya. Ada banyak kritik ya kalau dibaca buku Tahfudz Al-Falasifah terutama ya. Itu bantahan Al-Ghazali, bantahan Ibnu Rus sebetulnya pada titik apanya sebetulnya, Pak? Apa sih yang bisa dijadikan poin utama, lalu kemudian bantahan-bantahan yang lain itu sebetulnya adalah turunannya. Kan memang ada banyak, ada berapa ya? 17 ini ya, 20 kritikan kira-kira. Kalau dari 20 kritikan itu mana sih sebetulnya yang paling inti yang dibantah oleh Ibnu Rus dari kritiknya Al-Ghazali itu sebetulnya? Banyak ya. Tapi begini saja. Kita perlu memahami Tahaffudzul Falasifah, buku kitab kritiknya Al-Ghazali terhadap para filosof. Siap. Pertama begini, yang dikritik oleh Imam Ghazali terhadap para filosof itu bukan ajaran filsafatnya, tapi argumennya. Karena yang dikritik itu
ada banyak hal yang itu sebetulnya menjadi klaim ilmu kalam juga. Misalnya begini, misalnya tentang keesaan Tuhan, itu kan ya ajaran umat Muslim. Tapi yang dikritik oleh Imam Ghazali dan para filosof, bagaimana para filosof membuktikan keesaan Tuhan itu nggak kuat begitu. Oh. Tapi Imam Ghazali nggak mungkin menolak bahwa Tuhan itu esa, kan nggak mungkin, karena itu ajaran Islam yang paling penting. Jadi sebetulnya kaum teolog dengan Filsafat. para filosof itu sama-sama mengakui keesaan Tuhan, cuma cara berargumennya yang beda. Oh. Nah, saya memahaminya seperti itu. Nah, perlu dipahami seperti itu maksud saya. Oh, iya. Jadi bukan klaimnya yang dikritik, tetapi argumennya. Nah, makanya kemudian Ibnu Rushd itu sebetulnya membantah itu juga, membantah bagaimana Imam Ghazali mengkritik argumen. Nggak semuanya ditolak oleh Ibnu Rushd, cuma ada banyak dari bantahan itu yang nggak kuat juga begitu. Oh, bantahan Al-Ghazali ini. Pertama nggak kuat, kedua berangkat dari salah paham terhadap filosof. Oh. Dan ketiga, ini yang agak keras sebetulnya. Imam Ghazali itu menuduhkan sesuatu pada filosof yang itu bukan anggapan filosof begitu. Jadi misalnya Imam Ghazali menuduhkan A, padahal para filosof nggak menganggap A begitu. Ada begitu juga. Jadi ada banyak sekali yang dikritik oleh Ibnu Rushd terhadap Imam Ghazali tentang dalam kitab Tahafatul Falasifah itu. Tidak hanya mengkritik klaim atau mengkritik argumen, tapi juga kadang pemahaman Imam Ghazali terhadap filsafat itu tidak begitu lengkap juga. Biasanya ada berkritik. Oke, saya coba satu persoalan Pak ya, Ya. yang menjadi perdebatan Al-Ghazali dan Ibnu Rushd yang mungkin sampai hari ini masih panjang ya. Ibnu Rushd dari tradisi Aristotelian yang cenderung emanasionis kira-kira ya, bicara tentang wujud, tentang Tuhan lah kira-kira. Ketika dihubungkan dengan ciptaannya. Sementara Al-Ghazali ini membela kepada penciptaan. Antara personal kira-kira ya, Tuhan personal dan impersonal. Kalau Ibnu Rushd kayaknya impersonal ya Tuhan itu, sebagaimana Aristoteles barangkali ya. Sebab pertama, sebab kedua, sebab kayak gitu ya. Sementara Al-Ghazali tidak, proses penciptaan. Nah, Ibnu Rushd melihat persoalan ini bagaimana itu sebetulnya, Pak? Itu kan kalau dilihat ini perdebatannya Al-Ghazali ini kan kritik atas Ibnu Sina kan ya. Ya. Jadi yang mengawali emanasionis kan sudah Ibnu Sina sebetulnya. Tapi kan dikritik oleh Al-Ghazali, lalu kemudian coba didudukkan oleh Ibnu Rushd. Gitu. Ya. Dua persoalan itu. Gimana itu Ibnu Rushd melihat persoalan itu? Nah, ini juga kembali ke tadi. Sebetulnya teori emanasionisme itu adalah teori neoplatonis. Oh. Dan oleh Ibnu Rushd itu dianggap bukan argumen yang kokoh sebetulnya. Oh. Teori emanasionisme tentang penciptaan itu bukan argumen yang kokoh. Dan itu kan dikritik oleh Imam Ghazali. Tapi Ibnu Rushd membela Ibnu Sina bukan gimana ya ngomongnya. Jadi Ibnu Sina itu oleh Imam Ghazali kan dikafirkan karena pandangan itu. Betul. Nah, Ibnu Rushd itu membela nggak perlu dikafirkan begitu. Oh. Karena masih bisa dicari pembenarannya meskipun nggak kuat. Begitu. Emanasi itu kan ya begitu. Jadi intinya kembali ke ini kan teori penciptaan itu sebetulnya, teori penciptaan yang emanasionistik. Sebetulnya kidamul alam ya. Alam itu tidak berawal. Itu masih bisa dibenarkan, masih bisa dicarikan pembenarannya begitu dalam Islam. Kalau Ibnu Rushd itu mencari pembenarannya itu bahwa dulu sebelum alam tercipta itu sudah ada arash begitu, dan arash itu ada bahasanya itu ada bersama Tuhan. Begitu. Dan dari arash inilah bahan untuk menciptakan alam semesta. Jadi alam semesta itu tidak dicipta dari ketiadaan. Begitu. Jadi
ada sesuatu, kalau mau disebut sesuatu, yang mungkin dalam bahasa agama itu disebut aras, tetapi mungkin dalam bahasa filsafat mungkin berbeda. Tetapi ada bahannya itu sebelum alam semesta itu tercipta, bukan dari ketiadaan murni. Karena menurut para filsuf, penciptaan dari ketiadaan murni itu mustahil. Dan Al-Ghazali percaya itu ya. Al-Ghazali? Ya, bisa menciptakan dari ketiadaan Tuhan. Iya. Ya, dan itu masuk akal kenapa Imam Ghazali percaya. Karena Wong maha kuasa, kenapa nggak bisa? Oh, iya. Dilema lah barangkali itu ya. Makanya sebetulnya teori emanasi itu berusaha menjawab dilema tentang penciptaan itu seperti apa. Menurut akal nggak mungkin. Nggak mungkin. Tetapi Tuhan maha kuasa. Bagaimana mempertemukan itu? Tawaran para filosof yang Ibnu Sina dan kawan-kawan itu emanasi. Tetapi Ibnu Rus nggak itu sebetulnya. Nggak emanasi. Karena Aristoteles nggak pandangannya nggak seperti itu. Oke, menarik sekali ya ini sebetulnya. Sekarang kan agak jarang bicara begini nih ya. Lelah soalnya ngomong begitu. Baik. Kopi dulu. Emang harus banyak kopinya ngomong filsafat ini, berat soalnya ini ya. Baik. Ibnu Rus Siapa dia syuting kopi? Oh, tukang syuting ya? Ya, silakan ngopi. Ngopi tukang syuting. Iya, baik. Ini masih kembali ke topik barusan Pak ya. Bab perdebatan Ibnu Rus dan Al-Ghazali. Memang saya kira dalam filsafat Islam Al-Ghazali dan Ibnu Rus ini topik yang paling menarik sebetulnya kalau diperbincangkan. Kalau kita bisa memahami perdebatan antara keduanya, saya kira filsafat Islam itu sudah separuh dikuasai kayaknya. betul. Karena rumit sekali gitu kan. Iya. Tapi nggak apa-apa, hari ini sudah ada yang mau mencerahkan kira-kira gitu ya. Kalau saya coba lihat Pak, dari 20 kritik itu ya, 20 kritik itu kalau saya coba bandingkan, coba peta-peta gitu. Dari kritik pertama sampai ke 17 itu memang agak ngomongin yang metafisika kira-kira begitu ya. Kalau yang dari 17 ke belakang itu sudah agak berbau yang fisika, ngomongin sebab akibat dan seterusnya. Nah di situ juga ada polemik yang agak panjang barangkali kalau dihubungkan dengan situasi kita hari ini, di mana sains sudah berkembang. Karena Al-Ghazali oleh beberapa orang kemudian diindikasikan menolak sains karena sebab utama karena Al-Ghazali itu adalah ya dari Tuhan kira-kira. Itu yang dianggap membunuh sains oleh sebagian orang itu. Wah ini kalau semuanya lalu pada sains semua nanti kalau semuanya sebab utamanya adalah Tuhan gitu kan, maka kalau ada petir menyambar rumah nanti nggak perlu dikasih penangkal petir gitu kan. Iya. Padahal itu bisa ditangkal dengan alat yang lain kira-kira begitu. Kalau begitu kan dianggap wah ini menyalahi kodrat Tuhan ya. Nah itu kan polemik nih Al-Ghazali nih kan kira-kira begitu. Nah itu bagaimana kita melihat ini Pak? Karena di satu sisi sains sudah berkembang, tapi Al-Ghazali kemudian terkesan dengan sebab akibat ini ya. Apa istilahnya? Okasionalis ya. Wah ini Al-Ghazali ini gak maju nih sains ini kena Al-Ghazali ini kan ya. Mundur sains ini kan. Sementara sains hari ini sudah, siapa yang mau nolak sains hari ini Pak ya? Semua sudah berkembang. Nah melihat seperti ini, apakah memang kita harus menjadi Ibnu Rus dan meninggalkan Al-Ghazali? Sangat menarik.